Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, semua semoga dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Senang Pak Jana menjumpai Anda semua di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Saya ingin mengajak anak-anak sekalian, khususnya yang masih di bangku sekolah, untuk belajar matematika pra-KBM. Ya, pada kali ini masih di bahasan, ya pokok bahasan turunan atau diferensial fungsi. Nah, materinya pada kesempatan ini adalah merupakan materi yang terakhir ya, yang kita bicarakan, yaitu aplikasi turunan di bidang ekonomi. Nah, untuk mengaplikasikan ini ada beberapa pengertian yang harus kita pahami terlebih dahulu dengan menggunakan simbol-simbol. Yang pertama, produksi suatu barang. Itu sering dinyatakan dengan Q besar, tetapi pada kesempatan ini kita juga boleh menggunakan X kecil. X unit. Itu adalah produksi suatu barang. Kemudian ada harga satuan, ya, merupakan fungsi produksi, yaitu fungsi dari X ditulis dengan simbol P kecil X, harga satuan, ya, price harga, ya, jadi P ini singkatan price, harga, dengan P kecil, ya, harga satuan. Kemudian ada total pendapatan atau revenue, total revenue, itu merupakan fungsi dari X juga, ditulis dengan menggunakan simbol R besar X, singkatan dari apa? Revenue. Kemudian yang keempat ada total biaya, yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap, itu simbolnya C besar X, ya, total biaya, total cost. Kemudian biaya rata-rata atau total biaya dibagi banyak produksi, ya, ini total cost dibagi banyak produksi, itu biaya rata-rata. Dan biaya rata-rata, ingat ya, apa tadi total cost itu ada biaya variabel, ada biaya tetap, ya, itu dibagi dengan banyak produksi, ketemu biaya rata-rata. Kemudian ada total keuntungan, PX, ya, adalah total revenue dikurangi total biaya, ya, P besar X. Kemudian kalau kita tulis dengan rumusnya, ya, total keuntungan P besar X ini sama dengan apa? R besar X dikurangi C besar X. Nah, R besar X itu bisa diperoleh dari apa? Mengalikan banyak unit produksi kalikan harga satuan. Ini C besar X adalah apa? Total biaya. Yang ketujuh ada biaya marginal, yaitu adalah DC DX. Ini merupakan turunan pertama apa? Total cost terhadap apa? Terhadap variabel X, yaitu apa? X ini menyatakan apa? Produksi. Jadi kemudian pendapatan marginal. Pendapatan marginal digunakan simbol apa? DR besar DX. Jadi total revenue diturunkan pada variabel X, pada apa? Produksi. Yang kesembilan ada harga marginal. Harga marginal yaitu ada harga, ini harga satuan turunkan pertama terhadap apa? Variabel X. Ya, kemudian ini kalau misalnya kita buat suatu
kurva, ya, suatu kurva. Ini kurva dari total cost. Ini sumbu X adalah merupakan apa? Menunjukkan besarnya produksi. Nah, ini dari sumbu X pada sumbu Y, perhatikan pada sumbu Y untuk X sama dengan 0. Ini kurva untuk total cost ini tidak lewat 0,0 tetapi di atasnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan biaya tetap. Ya, biaya tetap ini. Jadi ini tidak tergantung dari variabel. Nah, kemudian berikutnya baru ini tergantung dari variabel, namanya apa? Biaya variabel. Ya, oke. Nah, kemudian perubahan dari produksi tentu akan membawa perubahan dari besarnya biaya. Inilah yang dimaksud dengan apa? dx sekian ini, yaitu perubahan dari x sampai x plus dx. Kemudian delta x maksudnya. Kemudian ini ada perubahan cost. Ya. Nah, perubahan cost, ya, delta c dibagi dengan delta x itu merupakan apa? Biaya apa? Biaya marginal. Kalau ini x-nya ini mendekati apa? 0. Ya. Baik, maka sering disebut sebagai biaya marginal karena perubahan delta x ini mendekati 0. Ya, jadi apa ini? Perubahan biaya dibagi perubahan produksi dengan perubahan produksinya dx ini mendekati 0. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, perbandingan perubahan biaya terhadap perubahan produksi, ya, ini ya, nih. X-nya mendekati 0, maka itu disebut sebagai apa? Dalam bentuk limit. Limit delta C per delta X untuk delta X-nya mendekati 0 itu sama dengan apa? Turunan pertama dari total cost ini terhadap X, ya. Maka di sini ditulis, bisa ditulis dalam bentuk apa? Simbol, ya, simbol notasi, ya, notasi Leibniz, ya, dc per dx. Baik, ini biaya marginal, contohnya seperti itu. Sekarang kita ambil suatu contoh. Ya, contoh diketahui banyak barang yang diproduksi X unit. Harga jual tiap unitnya adalah P kecil X sama dan 5 kurangi 0,002 X. Dan total biaya atau total biaya yang dibutuhkan atau total cost-nya CX sama dengan 3 ditambah 1,1 X. Oke, berikutnya apa yang ditanyakan? Tentukan besar pendapatan marginal, yaitu biaya marginal dan keuntungan marginal. Kemudian B-nya jumlah produksi yang mendatangkan keuntungan maksimal. Oke, apa jawaban kita? Coba kita jawab yang pertama, yaitu adalah besar pendapatan marginal. Pendapatan, ya, kita cari dulu total pendapatan. Total pendapatan atau total adalah total produksi kali harga satuan. Total produksinya dimisalkan ada sama dan X. Kemudian harga satuannya adalah PX. PX-nya sama dengan apa di sini? 5 kurang 0,002 X, ya, jadi dikalikan X. Nah, ini hasilnya. Ini adalah pendapatan total pendapatan atau jumlah pendapatan. Nah, sekarang ditanyakan apa? Marginalnya. Marginalnya berarti turunan pertama dari ini apa? Ya, pendapatan marginal turunan pertama dari total marginal. Apa? 5X turunannya 5. 0,002 X kuadrat turunannya adalah 2 dikalikan 0,002. Ya, X-nya pangkat 1. Ya, ini jadinya hasilnya.
Oke. Kemudian apa lagi? Total biaya. Total biaya adalah CX sama dengan 3 ditambah 1,1 X. Ini diketahui. Oke. Lalu ditanyakan apa? Biaya marginal. Ya, berarti ini kita turunkan terhadap X. Hasilnya adalah ya 1,1 karena 3 ini turunannya 0 ya. Ini 1,1 X. Jadi ini turunannya adalah 1,1 X. Ini turunannya adalah 1,1. Oke. Biaya marginal, keuntungan marginal. Kalau keuntungan itu adalah P besar, simbolnya sama dengan R besar, total revenue dikurangi C besar, total cost ya. Hasilnya, nah ini adalah total revenue 5 X kurang 0,002 X kuadrat. Ini total revenue dikurangi total cost. Dan 3 kurangi 3 tambah 1,1 X. Hasilnya apa? Ya, yang 5X dikurangi 1,1 X, ini kan untuk mengurangi, hasilnya 3,9 X. Ya kan? Kemudian ini utuh ya, tetap, kemudian dikurangi 3. Sekarang keuntungan marginal. Keuntungan marginal, ya ini total keuntungan kita marginalkan, kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah, nah ini turunan 3,9 X ya 3,9 dikurangi 0,002 X kuadrat, turunannya adalah 2 kali 0,002 X ya kan, kurang 3 turunannya 0 ini ya. Oke, nah ini hasilnya jadinya ya kan. Nah berikutnya yang B, jumlah produksi yang mendatangkan keuntungan maksimal. Keuntungan mana sih? Nah keuntungan kan ini ya kan. Nah jumlah produksi supaya ini maksimal, berarti kita harus cari apa? Nilai ekstrim dari ini. Ya, nilai ekstrim dari ini kita dapatkan kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, ingat kan? X. Nilai kritis ya namanya. Ya, DP keuntungan marginal ini ya. Keuntungan marginalnya ya. Jadi turunan pertama dari keuntungan ini tadi adalah namanya keuntungan marginal ini. Nah, supaya mendatangkan apa keuntungan maksimal, jadi keuntungan apa marginal ini atau merupakan turunan pertama dari apa? Dari ini itu harus sama dengan 0 ya. Ini kan jumlah keuntungan ya kan. Nah, turunan pertama ini harus sama dengan 0, maka nanti baru kita akan dapatkan berapa produksi agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Maka di sini nilai kritisnya ya DP per DX sama dengan 0. Oke, kita lanjut hitung. Ya, turunan dari PX. Ini turunan dari 3,9 berapa? Ada 3,9. Turunan dari ini apa? 2. Tadi udah dihitung ya. Oh, udah nih ya. Sudah dihitung, ya kan? Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari. Ini ya, ini pindah kanan, negatif, kemudian ini kan negatif, kedua ruas dikalikan dengan negatif 1, maka diperoleh 0,004 X sama dengan 3,9. Jadi berapa? X-nya adalah ini dibagi 4, nah berapa? 9,975. Jadi akan diperoleh keuntungan maksimal apabila barang itu diproduksi sebesar berapa? 975. Nah, berapa keuntungannya? Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke mana? Ke persamaan keuntungan ini.
Sini ya, kalau ingin mengetahui berapa besar keuntungannya. Oke, baik. Ini contohnya satu saja, nanti berikutnya Anda yang mencoba ya, ada soal. Berikutnya akan ada soal untuk Anda semua. Baik, terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan sebagai bentuk dari apresiasi Anda semua kepada Pak Jana, agar Pak Jana bersemangat untuk membuat bahan ajar dan di upload ya, diunggah ke YouTube sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, ini soalnya ya. Nah, itu soalnya ini. Silakan nanti untuk dicoba. Ya, terus bersemangat. Anda pasti bisa. Terus kunjungi Bimbel Matematika SMK dan SMP. Terima kasih, subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa.